Ya, pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Keputusan pemerintah melalui Kemenko PMK diambil menyusul kebijakan pemerintah yang akan menerapkan PPKM level 3 pada libur Natal dan juga Tahun Baru. Saya akan tanyakan langsung terkait kebijakan ini ke Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi yang sudah bergabung dari luar studio. Pak Muhadjir, selamat malam. Apa kabar? Reinhard Sirait, Pak, di studio. Selamat malam, Mas Reinhard. Baik, Pak Muhadjir, saya ingin langsung tanyakan terkait dengan keputusan pemerintah memberlakukan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru. Secara spesifik, Pak, akan seperti apa nanti PPKM level 3 diberlakukan pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru? Apa yang kemudian akan dilarang? Jadi kebijakan Natal Tahun Baru itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKM. Ya, itu yang pertama. Sehingga ini bukan kebijakan yang terpisah. Kemudian kita akan mengambil kebijakan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PPKM level 3 untuk diberlakukan selama libur Natal Tahun Baru. Jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya bukan semua akan diberlakukan, tapi sebetulnya aturannya yang kita adopsi. Karena di samping tetap akan digunakan aturan-aturan PPKM level 3, nanti juga masih ada tambahan lagi, terutama dalam upaya kita mengatur, memperketat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan besar. Sesuai dengan arahan dari Presiden. Artinya Pak Muhadjir, segala bentuk keramaian di akhir tahun, perayaan Tahun Baru, pesta kembang api dan lain sebagainya itu akan secara keseluruhan dilarang? Begitu. Jadi mulai dari kegiatan pesta-pesta Old and New, kemudian pesta kembang api, kemudian pawai di jalanan, itu semua kita harapkan nanti tidak ada. Karena itu berisiko akan mengundang kerumunan. Bukan hanya yang pawai, tapi nanti yang menonton pawai juga pasti akan terjadi. Begitu juga pesta yang melibatkan kerumunan besar juga akan dilarang. Kecuali pesta kecil-kecilan, pesta keluarga silahkan gitu, all and you di lingkungan keluarga saja itu dibolehkan. Dalam PPKM level 3 Pak, artinya akan ada banyak hal yang akan dibatasi seperti pemberlakuan PPKM level 3 seperti biasanya. Misalnya kapasitas mal, pergerakan mobilitas masyarakat, itu akan berlaku persis seperti aturan yang diadopsi dari PPKM level 3? Sebagian besar begitu. Nanti jelasnya itu seperti PPKM juga. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan membuat surat edaran khusus untuk mengatur Nataru, libur Nataru, dan kemudian dari surat edaran Mendagri itu akan di breakdown, akan ditindaklanjuti secara lebih detail, secara lebih teknis oleh kementerian-kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan bidang masing-masing. Dan kemudian akan kita berlakukan selama libur Natal Tahun Baru itu. Termasuk aturan tes PCR misalnya, bahkan saat ini untuk bepergian masih kemudian pakai antigen. Apakah karena biasanya akhir tahun akan banyak sekali mobilitas dengan menggunakan pesawat terbang, itu akan diatur juga dalam hal ini, akan kembali ke PCR atau seperti apa nantinya? Untuk yang sangat detail begitu, kemarin belum sempat dibahas dan itu akan menjadi domain dari Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan. Dan tentu saja akan dibicarakan juga dengan pihak-pihak terkait termasuk Kapolri ya, Pak Kapolri yang nanti juga akan mengatur proses perjalanan karena walaupun nanti tidak ada penyekatan, tetapi kita pastikan bahwa mereka yang akan bepergian akan diperiksa secara lebih cermat dan lebih teliti. Mulai terutama status vaksinasi yang bersangkutan gitu. Kalau nanti mereka ternyata belum divaksin, ya pada saat itu juga akan divaksin. Jadi dari Pak Kapolri sudah akan menyiapkan tenaga, mencegat nanti di tempat-tempat berangkatan mereka yang belum divaksin akan dikenai vaksin, kemudian termasuk yang swab. Nah, apakah nanti pakai cukup antigen atau dengan PCR itu nanti Pak Menteri Perhubungan yang akan menetapkan.
Oke, untuk pergerakan seperti mobilitas masyarakat yang bepergian itu juga akan dibatasi, Pak Muhajir? Secara prinsip tidak ada, tetapi aturan-aturan yang sudah kita desain sedemikian rupa sehingga memang pada akhirnya mereka akan terbatasi. Misalnya Oke. ASN kan tidak boleh ambil cuti, kemudian pegawai BUMN juga tidak boleh ambil cuti, TNI Polri juga tidak boleh, kemudian untuk karyawan swasta itu Ibu Menaker juga sudah mengeluarkan himbauan termasuk juga koordinasi dengan organisasi buruh bagaimana supaya diupayakan mereka tidak mengambil cuti pada saat itu. Oke. Memang tidak ada pemaksaan tetapi dengan aturan-aturan yang sudah kita rancang sedemikian rupa mudah-mudahan bisa lebih memperkecil arus besar, gerakan besar yang biasanya terjadi pada Nataru itu. Baik, Pak Menteri belajar dari yang sudah-sudah ketika memang tidak ada pemaksaan, bahkan sebagian pakar menilai kebijakan ini kemudian tidak begitu tegas begitu, tetap terjadi mobilitas yang begitu tinggi. Bagaimana jika kemudian meskipun sudah diantisipasi dari sekarang, sudah diumumkan akan PPKM level 3, tapi akan tetap ada mobilitas yang tinggi dari masyarakat. Apakah itu sudah masuk ke kalkulasinya, Pak? Sudah, jadi kita juga sudah hitung kemungkinan kejadian sebelum libur Nataru dan setelah libur Nataru itu sudah diperhitungkan. Oke. Dan ingat bahwa kondisi tahun ini jauh berbeda dibanding kondisi libur Nataru tahun lalu. Kenapa? Karena capaian vaksinasi, mohon maaf, Ya. itu kita juga sudah cukup tinggi. Kemudian kesiapan sarana dan prasarana kesehatan juga sudah sangat siap dibanding tahun lalu, sehingga kita agak lebih confident lah untuk menyiapkan libur Natal tahun baru tahun ini. Oke, Pak Menteri, bicara soal libur Natal dan juga tahun baru ini kan sudah diumumkan dari saat ini. Ada kekhawatiran apa sampai kemudian pemerintah merasa perlu untuk memberlakukan PPKM level 3 di akhir tahun? Padahal di satu sisi mungkin banyak pihak menilai kan saat ini situasi sudah membaik, bahkan mungkin sudah melihat ada kemungkinan bisa beraktivitas di akhir Natal dan juga di akhir tahun dan juga nanti pada libur Natal dan juga tahun baru. Apa yang menjadi kekhawatiran, Pak Menteri? Yang jelas kita berupaya keras untuk membuat langkah yang paling maksimal untuk menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan dan penyebarluasan kembali COVID-19, apalagi sampai kemudian menuju ke fenomena gelombang ketiga. Memang capaian penanganan COVID-19 kita sudah sangat bagus, bahkan mendapat pujian dunia saat ini, tetapi kita tidak boleh kemudian lengah, sembrono, apalagi merasa besar kepala sudah bisa menyelesaikan masalah, padahal COVID-19 sekarang ini masih galak-galaknya. Kita tahu di beberapa belahan dunia ini seperti Eropa dan juga beberapa tetangga kita di ASEAN juga masih sedang berjibaku menghadapi serangan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, pemerintah juga sekarang semakin dengan pengalaman selama ini kita sudah punya kemampuan bagaimana mengatasi, mengelola arus keluar masuk ke Indonesia, terutama yang masuk, dan kemudian juga kita akan membuat langkah-langkah yang berwaspada tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan yang sangat tidak kita harapkan itu. Oke, jadi kewaspadaan dan juga mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Tapi yang jelas keputusan ini Pak Menteri juga direspon oleh kalangan pengusaha yang kemudian khawatir dengan kebijakan ini akan berdampak lagi kepada ekonomi, apalagi mengingat ada potensi peluang ekonomi yang cukup besar pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Tanggapan Anda, Pak? Justru itu, ini yang kita hitung adalah justru demi penyelamatan capaian pemulihan ekonomi yang sudah ada ini. Jangan sampai karena kita teledor, kemudian diikuti dengan kenaikan COVID yang tidak bisa terkendali, itu pada akhirnya juga akan memperburuk pemulihan ekonomi yang sudah terjadi ini. Dan nanti kalau terpuruk lagi, saya kira untuk bangkit kembali jauh lebih sulit dibanding keterpurukan tahap pada sebelumnya. Itu justru karena itu pemerintah sekarang ini sedang betul-betul mencermati, menimbang bagaimana supaya risiko COVID-19 dengan pemulihan ekonomi itu betul-betul mencapai titik equilibrium.
titik keseimbangan, ada titik optimumnya, sehingga dua-duanya tidak saling mereduksi. Kalau COVID-19 kita atasi secara ekstrim, nanti akan mereduksi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kalau kita lepas agak teledor tanpa perhitungan dengan cermat, justru nanti walaupun ekonominya tumbuh, tapi COVID-nya bisa merajalela. Itu semua punya risiko. Karena itu yang penting sekarang kita berupaya untuk menjaga keseimbangan, jadi titik equilibrium antara penanganan COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi. Oke. Saya kira itu. Baik, dan libur Natal dan Tahun Baru menjadi titik yang krusial ya, Pak Menteri, untuk kita bisa mengantisipasi dan masuk ke tahun 2022 dengan kondisi yang baik seperti saat ini. Ya, betul. Saya kira begitu. Oke. Persisnya artinya PPKM level 3 akan diterapkan se-Indonesia dari sejak tanggal 24, Pak, sampai tanggal 2 Januari. Oke. Dan itu saya melalui CNN, saya mohon dukungan dari semua elemen, termasuk pada masyarakat. Mohon dipahami betul kebijakan pemerintah ini demi kebaikan kita bersama dalam upaya kita betul-betul menjaga capaian penanganan COVID yang sekarang sudah bagus ini, dan terus kita segera bangkit menuju ke pemulihan ekonomi secepat mungkin pada tahun baru 2022. Oke, baik Pak Menteri, terakhir meskipun sudah diumumkan sejak jauh-jauh hari, tapi tidak sedikit kemudian yang melihat bahwa kebijakan pengumuman ini yang sebetulnya masih jauh, masih sekitar 1 bulan lebih, justru menjadi celah bagi mungkin sebagian masyarakat untuk bisa mengakali aturan ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhadjir? Ya, itu memang juga pilihan sulit ya. Nanti kalau kita umumkan dalam waktu yang sangat mepet, nanti masyarakat sudah terlanjur punya perencanaan. Yang itu akan sangat merepotkan dan menyusahkan masyarakat. Tapi kalau kita beri pengumuman jauh-jauh hari, kemungkinan ada yang mengakali. Yang terakhir ini saya mohonlah, jangan ada upaya untuk mengakali niat baik pemerintah dengan telah mengumumkan kebijakan jauh-jauh hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh masyarakat dan kita menunggu aturan persisnya akan seperti apa ya Pak Muhadjir. Tapi paling tidak ini adalah langkah antisipasi untuk mencegah ancaman gelombang ketiga dan juga kenaikan kasus COVID yang sekarang sudah membaik di Indonesia. Pak Menteri, terima kasih banyak Pak Muhadjir Effendi sudah bergabung di CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam Pak, sehat selalu. Salam sehat selalu.